Ya, pemirsa, laporan untuk Abu Janda bukanlah kali pertama dilayangkan ke polisi. Abu Janda kini diperiksa terkait kasus dugaan rasialisme dan kebencian terkait pernyataan Islam arogan. Ya, dan untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Ketua Umum Barisan Satria Nusantara Muhammad Rofi Muklis dan Ketua Umum KNPI Haris Pertama. Selamat sore Pak Rofi dan juga Pak Haris. Selamat sore Mas Pandi. Selamat sore, saya ke Pak Haris terlebih dulu. Hari ini Abu Janda sudah menjalani pemeriksaan. Tanggapan Anda, masihkah akan dilanjutkan laporan tersebut? Apalagi Abu Janda sebenarnya sudah meminta maaf beberapa waktu lalu. Ya, jadi gini Mas ya, sebagai saya umat Muslim ya, orang Indonesia punya etika dan santun, saya pribadi memaafkan apa yang sudah dilakukan oleh Abu Janda. Tapi kan di negara ini adalah negara hukum. Tetap proses hukum itu tetap harus jalan, dan Abu Janda atau Permadi Arya harus mempertanggungjawabkan apa yang sudah dia lakukan. Jadi tindak pidana itu tidak bisa dengan kata-kata maaf saja di negara ini. Kalau tindak pidana hanya cukup dengan minta maaf, ya semua orang minta maaf saja, nggak usah ada polisi, penegak hukum, cukup dia saat dia salah, ya dia minta maaf. Baik. Jadi bagi saya nggak begitu mempengaruhi proses hukum yang ada. Pak Haris, ada 2 laporan yang dibuat oleh KNPI dalam selang waktu 1 hari saja. Apakah KNPI memanfaatkan momen atau seperti apa, Pak Haris? Jadi begini Mbak, bahwa laporan ya, jika sekaligus ya, kita kan juga harus mencari bukti-bukti. Jadi kan nggak mungkin KNPI melaporkan seseorang itu dengan terburu-buru atau tergesa-gesa. Saat itu kita mengumpulkan bukti-bukti, kita berdialog dengan ahli-ahli bahasa tentang masalah evolusi, dan beberapa kita juga kemarin diskusi dengan Prof. Mujaqir. Ya, hari ini kata-kata evolusi itu saat ditujukan ke orang itu pasti mengandung rasis, dan kata-kata rasis ini kan yang menyimpulkan bukan Permadi Arya, jadi publik yang menyimpulkan. Jadi saat publik menyimpulkan bahwa itu rasis, ya ini harus kena, harus ada pidananya. Kalau disebut KNPI memanfaatkan momen begitu, Pak Haris? KNPI ini sebetulnya kita ini tadinya tidak mau ya terlibat, tapi melihat kondisi penegakan hukum yang hari ini kepercayaan rakyat juga melemah terhadap institusi kepolisian. Nah, saya sebagai Ketua Umum DPP KNPI yang juga kemarin ikut mendukung Pak Listio Sigit dengan prestasi-prestasinya di Banten kemarin. Ya, saya bertanggung jawab lah bahwa penegakan hukum harus adil di Republik ini. Pak Haris, kalau kepada Pak Natalius Pigai, memang ada yang disebutkan ditujukan langsung ke Pak Natalius. Kalau dari KNPI terkait laporannya, apakah memang ada yang disebutkan yang ditujukan langsung kepada KNPI sehingga ada pelaporan? Hari ini kan kita melihat bahwa apa yang dikatakan oleh Abu Janda ini di tweetnya berefek kepada seluruh masyarakat Indonesia, yang ketersinggungan terutama di masyarakat Papua. Nah, kita dapat laporan dari teman-teman Papua, ya mereka tersinggung. Dibanding nanti ada keributan atau kericuhan dengan ulah satu orang ini, ya kita meminta ke pihak kepolisian untuk segera menindaklanjuti. Dan kita juga berdiskusi dengan ahli-ahli bahasa, bahwa bahasa evolusi itu lebih mengarah kepada perubahan genetika ya dari manusia yang primitif atau manusia purbakala ke manusia yang sudah modern yang berdiri tegak gitu loh, yang seperti keras seperti itu. Itu kan teori Darwin itu. Jadi kalau kita bicara evolusi, pasti semua orang pasti bicaranya tentang teori Darwin. Nggak ada itu evolusi akhlak, evolusi otak, mana ada. Baik, saya ke Pak Rofi. Pak Rofi, kalau tadi Pak Haris mengatakan tindak pidana tidak bisa hanya melalui kata maaf saja, proses hukum tetap harus berjalan. Kalau dari Barisan Satria Nusantara melihatnya seperti apa dengan sudah adanya permintaan maaf dari Abu Janda? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Haris,
Kenalkan, ini saya Ketua Umum Barisan Ksatria Nusantara, satu-satunya ormas yang bisa memanggil Saudara Permadi Arya. Kalau kita ini pakai kaidah agama ya, urusan hukum itu adalah ranahnya KNPI melaporkan Saudara Abu Janda. Kalau kita ini berpegangan kepada kaidah agama, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun. Apa itu? Setiap anak Adam, yakni setiap manusia pasti mempunyai dosa dan kesalahan. Dan sebaik-baik orang yang punya dosa dan kesalahan adalah bertobat kepada Allah. Dan kemarin saya memanggil bersama para kiai, menanyakan langsung kepada Abu Janda bahwa dia minta maaf. Dan untuk merubah lebih baik, ada WA-nya Abu Janda itu. Gitu loh. Nah, berkaitan proses hukum, itu kan ranahnya KNPI ya untuk melaporkan. Saya tidak akan ikut campur itu. Karena Abu Janda sendiri ketika tak tanya, Saudara Abu Janda, Anda dipanggil polisi? Nggih, Gus. Baik, kalau begitu penuhi prosedur hukum. Taati aturan hukum kalau Anda menjadi warga negara Indonesia yang baik. Dan tadi Abu Janda menunjukkan itu gitu loh. Oke. Nah, kalau di kita, di kalangan Nahdliyin ya terutama, ya orang kalau sudah minta maaf itu terus mau diapakan lagi kan gitu. Ya monggo-monggo aja kalau mau diproses hukum dengan argumen begini. Nah tentu Abu Janda juga punya alasan sendiri. Apalagi kemarin kan menunjukkan percakapan. Baik, Nah, sehingga kami bisa memaklumi gitu. Pak Rofi, saat Anda bertemu dengan Abu Janda, apa yang disampaikan? Apa alasan menyampaikan atau mengeluarkan statement-statement yang dinilai mengandung sara dan juga rasialisme? Apa motivasinya? Iya, saya berbicara tentang yang masalah Islam ya. Nanti kalau yang Natalis Pige, Bang Pige, saya pernah melakukan pembelaan kepada Pige ketika Amran Nababan itu, karena itu nyata gitu loh. Nah, ketika persoalan Islam yang disampaikan oleh Abu Janda bahwa ada kronologis gitu loh. Dia ini main Twitter sama Tengku Zul kan itu. Nah, sayangnya hanya percakapan satu aja yang diposting sehingga itu menimbulkan multitafsir. Itu keterangan yang kami dapat dari Abu Janda. Tetapi Abu Janda itu salutnya saya, tidak apa-apa Gus, saya akan menghadapi kasus hukum ini. Tapi jika saya tidak bersalah, maka saya juga akan melakukan langkah hukum pula. Nah itu yang betul. Nah KNPI sebagai kumpulan anak-anak muda harus mendukung itu. Karena jihad yang paling baik adalah jihad konstitusi. Nggak masalah silakan. Teman-teman KNPI mau proses hukum, monggo. Nah kalau di kita, ya gimana? Baik. Saya ke Pak Haris. Pak Haris, kalau kemudian dikatakan tadi pernyataan mengenai Islam ini dipotong sehingga menghilangkan konteksnya, tanggapan Anda? Jadi gini, bahasa yang dikeluarkan oleh seorang Abu Janda saat tweet dengan misalnya Natalis Pigai, dengan misalkan Tengku Zul, itu kan bahasa-bahasa yang dilihat oleh publik. Dan dia harus berpikir di situ. Jadi bukan tatap muka antara Abu Janda dengan Natalius atau tatap muka Abu Janda dengan Tengku Zul. Ini kan dilihat publik. Pembicaraan tentang masalah Islam adalah agama yang hitungannya arogan. Habis itu Natalius Pigai dibilang disuruh evolusi. Ini kan dilihat oleh saudara-saudaranya, kelompoknya, sukunya. Ini harus dihitung juga, Mbak. Nah, beberapa kali ya Mbak ya, teman-teman DPP KNPI kenapa harus melaporkan ini? Ya sudah beberapa kali tweet-tweetnya itu dianggap memprovokasi, membuat gejolak dan kegaduhan di Republik ini. Sedangkan kita menginginkan seorang presiden kita menjalankan pemerintahannya dengan tenang dan baik. Nah, beberapa tweetnya, salah satunya misalnya cadar itu simbolis, ya, simbolis dari muslimah yang rela dipoligami. Ini kan kacau ini. Ini bercandaan tapi dilihat oleh publik.
gitu loh. Dampak gejolaknya terusnya- seperti apa, Pak Haris? Nggak, dengar dulu Mbak, Oke, Mas silakan. Fandi. Jadi biar saya nggak sepotong-sepotong ya. Ada beberapa juga saat dia bukan lagi tweet, tapi diwawancara, dia bilang adalah teroris itu agamanya Islam. Nah ini apa maksudnya? Kan kita tahu misalnya seorang Abu Janda selalu berkata bahwa dia orang intelektual, dia seorang Muslim. Ya coba dong berperilaku seorang Muslim, ya kan? Jadi tidak dimusuhi oleh umatnya sendiri. Nah, terusnya berperilaku yang cerdas. Masa hitungannya dia tweet walaupun dengan emosi, Oke. kan dia tahu bahwa ada resiko. Oke. Nah, saya jelaskan sekali lagi, Mas, bahwa saya sebagai Muslim, ya saya memaafkan seorang Abu Janda. Oke, Anda sudah Karena menjelaskan yang itu tadi. diajarkan oleh agama. Pak Haris, Anda sudah menjelaskan Agama itu saya. tadi. Kita dibatasi oleh waktu. Gejolak yang mana yang Anda maksud? Ya gejolak tweet dia. Ya contoh lah, beberapa kali pelaporan kepada dia. Berarti kan ini seorang Abu Janda ini selalu buat masalah, selalu buat gaduh. Apa sih? Dia apa tidak bisa misalnya seorang Abu Janda ini bersosial media dengan baik dan sopan, etika, santun. Itu kan budaya kita. Gitu loh. Jadi coba kita kembali lagi ke budaya Nusantara. Budaya Nusantara itu santun, etika, ya kan, bermoral, ya kan, tidak asal jeplok. Nah ini kan beda. Dia bertingkah seperti apa, bahkan setiap kelakuannya itu selalu mengundang kontroversi. Nah harusnya dengan kritikan-kritikan beberapa kali laporan yang terjadi pada diri dia harus memperbaiki dong sikap-sikap dia. Apalagi kalau dia misalnya mengaku dia dari kelompok A, dia misalnya mengaku dari pendukung A, ya saya nggak mau sebut lah. Nanti salah lagi nanti. Dan Anda menilai satu-satunya jalan supaya Abu Janda bisa memperbaiki perilakunya adalah dengan melaporkannya ke polisi? Dengan dia bertobat itu sebetulnya secara agama. Ini Mbak, saya tegaskan, secara agama dia bertobat itu cukup. Karena Allah sedosa apapun manusia, jika dia bertobat sungguh-sungguh, maka dimaafkan. Itu secara agama. Tapi secara hukum Indonesia, hukum negara, apapun yang dilakukan oleh seorang manusia di negara, di suatu negara yang memiliki sistem hukum, ya, yang beresiko merugikan orang atau menimbulkan pidana, maka dia harus dihukum, harus dilanjutkan ke dalam proses hukum. Nggak bisa dengan cukup maaf. Sekarang kalau misalnya cukup dengan maaf, banyak orang-orang yang dipidana, ya, hari ini juga tetap aja menjalankan hukumannya setelah meminta maaf, setelah misalnya mengaku berdosa. Jadi jangan seakan-akan spesial seorang Abu Janda ini atau Permadi Arya ini, dia harus dihukum. Baik. Gitu loh. Baik, jadi Pak. jangan karena maaf ya, tiba-tiba semua orang dia himbau untuk memaafkan dia dengan kalimat-kalimat bahwa kita sesama Muslim. Ini bukan hanya Muslim yang tersinggung. Baik, saya ke Pak Rofi. Pak Rofi, tanggapan Anda? Seluruh agama tersinggung di situ. Gantian dong. Silakan Pak Rofi. Jadi begini ya, teman-teman KNPI, kalau memang memaafkan, logika memaafkan, maka ya harus memaafkan betul-betul, gitu loh. Jangan karena ketidakcocokan, kemudian saya memaafkan, tapi proses hukum kan itu kan. Tapi nggak masalah, itu haknya pelapor ya. Wong namanya hak, semua orang itu punya hak. Tapi yang perlu saya kritisi, ketika KNPI mengatasnamakan Natalius Pigai, ya ini penting ini, karena itu delik aduan, harusnya yang melaporkan adalah Natalius Pigai gitu loh. Itu karena KNPI ini tidak dihina sama sekali oleh saudara Abu Janda kalau itu menghina, kan gitu. Nah ini kan masih perlu ada ahli-ahli untuk menyampaikan itu. Tapi nggak masalah. Yang terpenting adalah Abu Janda menyatakan saya bisa menggaransi bahwa Abu Janda akan merubah sikap dari yang kemarin-kemarin, termasuk parodinya. Nanti tak kirim WA janji saudara Abu Janda. Nah berkaitan proses hukum, monggo silahkan, kami tidak akan intervensi. Nah KNPI pun, ya mohon maaf, KNPI itu besar loh ya. Itu pun juga tidak boleh memaksakan diri untuk mengintervensi hukum. Jadi hanya cukup lapor, siapkan bukti-bukti yang ada,
Nah, itu yang paling tepat dan paling benar. Jangan membangun opini orang ini harus ditangkap, orang ini harus. Nah, itu tidak boleh. Anda membaca Jadi, ada intervensi hukum yang dilakukan oleh KNPI sejauh ini, Pak Rofi? Intervensi tidak boleh. Pak Rofi, Anda membaca ada upaya intervensi hukum dalam kasus ini oleh KNPI? Nah, kalau saya lihat apa yang disampaikan teman-teman KNPI, ini kan sudah memvonis, sudah menjustifikasi bahwa Abu Janda itu seakan-akan sudah dinyatakan bersalah. Padahal yang namanya dikatakan orang bersalah adalah keputusan pengadilan. Jadi saran saya, KNPI siapkan bukti-bukti hukum. Tidak boleh membangun opini bahwa ini rasis, itu bahaya juga gitu loh. Kalau ini ditangkap oleh orang yang tidak benar, kemudian diolah kata-katanya teman-teman KNPI, itu bisa bergejolak loh Indonesia. Ketika Anda mengatakan evolusi itu adalah rasisme. Dan itu sebenarnya KNPI salah. Melaporkan itu kalau konstruksi hukumnya harusnya Natalius Pigai. Kalau memang Natalius Pigai itu dirugikan dan merasa menjadi korban. Seperti itu. Baik, Pak Nah, Haris. kalau di kita, orang minta maaf, di Islam kita, mohon maaf. Islam kita, orang kalau sudah minta maaf, apalagi tidak ada dampak, apalagi tidak ada gejolak, termasuk pembunuhan karena ucapan saudara Abu Janda, ya kita maafkan, kita bina. Dan Abu Janda berjanji untuk merubah itu kepada kami. Baik, Pak Haris, jangan sampai ada intervensi dalam proses hukum yang berjalan. Tanggapan Anda, Pak Haris? Ya, jadi gini Mbak ya, kita yakinlah Kepolisian Republik Indonesia bisa bersikap atau bertindak secara profesional sesuai visi misi Pak Kapolri. Kepolisian itu, Mas, halo, ya. Kepolisian itu sudah profesional, sudah memanggil. Jadi Anda harus Eko, dipotong. Kita kasih kesempatan ke Pak Haris dulu, Pak Rofi. Pak Haris, silakan Anda lanjutkan. Nggak, di-mute dulu dong, gantian. Silakan Pak Haris. Saya paling males dengan yang kayak gini. Jadi gini Mas ya, bahwa proses hukum kita berharap kepolisian akan sangat profesional sesuai visi misi Pak Kapolri dan kita mendukung Kepolisian Republik Indonesia hari ini. Karena kita yakin bukti-bukti kita sudah kuat. Nah, kedua juga saya ingatkan kepada siapa tadi dari BKN, pendukung lah jubirnya Abu Janda, ya, bahwa memaafkan itu. Potong Anda, keliru. Hah? Jadi apa kalau bukan jubir? Saya jubirnya Abu Janda, Anda keliru. Anda ini ketua umum KNPI, tapi selalu memvonis orang. Nggak boleh begitu itu. Ya. Sekarang gantian dong, Mas. Ya sekarang apa? Kalau bukan jubir apa? Kok belanya sampai mati-matian? Jadi gini, secara Islam, manusia bertobat itu memang harus dimaafkan sama manusia. Kan kita sebagai manusia wajib memaafkan orang yang bertobat. Tapi ternyata kan pendukung Pak Abu Janda ini, Permadi Arya ini lebih dari Tuhan, bisa memastikan pertobatan itu nasuha. Sedangkan yang bisa memastikan itu dirinya sendiri. Jadi tidak bisa saat ada orang bilang mengaku-ngaku bahwa saya tobat nasuha, saya sangat bertobat dengan hanya mempraktekkan video-video 1-2 video atau sebulan 2 bulan, dipastikan dia tidak melakukan hal seperti itu lagi. Okay. Jadi jangan juga jubir Pak Abu Janda ini. Jubir Pak Abu Janda ini berbicara seperti itu. KNPI gitu loh. Ini kelasnya. Baik. Pak Rofi, Pak Haris. Pak Rofi dan juga Pak Haris, boleh saya bertanya? Jangan mengatasnamakan agama. Pak Rofi dan juga Pak Haris, kita sederhanakan. Pak Rofi, misalnya KNPI tidak melaporkan, kemudian ke depannya Abu Janda kembali melakukan atau mengeluarkan statement yang dinilai rasis. Apa menurut Anda yang akan terjadi, Pak Rofi? Kembali mengulangi misalnya ke depannya. Tidak boleh ya. Sebelum ada keputusan hukum mengatakan si fulan itu rasis, tidak boleh. Kalau Anda mau melaporkan, silakan melaporkan. Siapkan bukti-buktinya. Tidak boleh ngomong dulu rasis gitu loh. Kan ada ahlinya, makanya polisi itu nanti tanya ahli bahasa, ahli begini. Nah, tunggu putusan pengadilan gitu loh. Kalau Anda sudah memvonis orang,
mengatakan saudara Abu Janda itu rasis, maka Anda harus bertanggung jawab ketika ada gejolak di masyarakat atas ucapan Anda yang menuduh orang itu rasis, gitu loh. Baik, Pak Rofi, yang menjadi pertanyaan mungkin bagaimana menjamin bahwa perilaku yang sama tidak diulangi di masa depan? Nah, yang kedua begini loh, Mbak. Begini loh ya. Semua orang tidak bisa menjamin. Tetapi saya punya bukti-bukti, ya, terserah Abu Janda mau tobat atau tidak. Tapi dia sudah mengucapkan itu. Dan saya tidak memaksa teman-teman KNPI untuk mencabut ini. Silakan proses hukum. Tetapi gitu loh, jangan mengintervensi hukum. Nah, Polri itu sudah profesional memanggil Abu Janda. Sudah dipanggil apa belum? Dipanggil kan? Satu. Yang nomor dua, Abu Janda memenuhi panggilan itu apa tidak? Memenuhi, gitu loh. Baik. Ya sudah, ikuti aturan hukum itu. Baik. Baik, saya persilahkan ke Pak Haris. Pak Haris, apa harapan Anda dengan adanya pelaporan dari KNPI ke pihak polisi? Mas Nafani, harapan kita bahwa ini cepat selesai, kegaduhan selesai ya. Bung Arya Permadi Arya mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukannya. Dan satu hal yang harus diingat, bahwa KNPI bukan hanya KNPI yang mengatakan Abu Janda rasis, tapi hampir seluruh organisasi kemasyarakatan, organisasi pemuda, elemen-elemen masyarakat yang lain, tokoh-tokoh, itu mengatakan Abu Janda rasis. Baik. Jadi jangan salah-salah, ini bukan KNPI lawan Abu Janda, tapi Abu Janda sudah melakukan tindakan rasis dan tidak disukai oleh hampir seluruh rakyat Indonesia dan pemuda Indonesia. Gitu loh, Baik, Mas. baik. Jadi jangan menggunakan nama Islam. Baik, Pak jangan Rofi menggunakan dan Pak nama Haris, Islam, sayang sekali kita dibatasi nama oleh waktu. Nusantara, hanya untuk memecah belah Nusantara. Itu bahaya. Baik, baik, kita akan tunggu hasil pemeriksaan yang tengah berlangsung saat ini. Kita akan tunggu nantinya hasil pemeriksaan karena laporan sudah masuk ke pihak kepolisian. Terima kasih Pak Rofi dan juga Pak Haris untuk waktunya. Selamat sore Bapak-Bapak. Dan pemirsa, seorang preman di Bandung, Jawa Barat tewas dikeroyok karena sering mengancam dan meminta uang kepada warga. iNews Sore akan kembali dengan informasi selengkapnya sesaat lagi.